Kejadian perusahaan atau badan hukum yang tidak memiliki HGU ini bukan hanya terjadi di Bengkulu Selatan saja. Ada 537 badan hukum yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit namun belum memiliki HGU. Dia sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU. Luas lahannya tidak main-main. Luas lahan dari 537 badan hukum tersebut, perusahaan, itu 2,5 juta hektar. Nah, ini se-Indonesia ya. Tidak ada rencana pemerintah untuk menutup atau menghentikan operasional terhadap perusahaan atau badan hukum yang tidak memiliki HGU tersebut. Berbagai literatur yang kami baca ya, terhadap perusahaan yang tidak memiliki HGU, entah salah atau benar, saya tidak tahu. Nanti saya tampilkan beritanya, artikelnya di kanal online, bahwasanya perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi dia memiliki IUP itu tidak bisa dipidana, hanya bisa disanksi administratif. Nah, pesimis bahwasanya pansus yang akan dibentuk DPRD Kabupaten Selatan akan berhasil, akan menelurkan kebijakan-kebijakan, akan dirasakan kemanfaatnya secara signifikan oleh masyarakat. Karena kita sudah belajar ya, 5 tahun yang lalu DPRD pernah membentuk pansus di tahun 2020. Ya kala itu membahas salah satunya adalah terkait dengan perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan. Namun hingga saat ini PT Agro Bengkulu Selatan tetap beroperasi meskipun tanpa izin, dan masyarakat yang berkonflik belum menemukan jalan keluarnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini PT Agro Bengkulu Selatan ini aman-aman saja. Aman-aman saja, baik-baik saja meskipun banyak reaksi penolakan-penolakan dari masyarakat. Untuk dinyatakan bahwasanya lahan PT Agro Bengkulu Selatan ini dinyatakan terlantar itu belum bisa. Karena kantor pertanahan bisa mengkategorikan lahan tersebut terlantar atau tidak itu kalau sudah memiliki HGU. Kalau misalnya sebuah perusahaan, sebuah badan hukum telah memiliki HGU namun diterlantarkan, itu ada peluang baru bisa dari kantor pertanahan itu menyatakan terlantar, dan melalui program reforma agraria, itu dikembalikan lagi lahannya ke masyarakat, itu baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan hingga saat ini tak kunjung selesai. Masyarakat atau warga meminta pemerintah daerah untuk menutup dan menghentikan operasi PT Agro Bengkulu Selatan karena dinilai belum memiliki perizinan yang lengkap. Khususnya perusahaan ini telah bertahun-tahun beroperasi namun belum mengantongi izin hak guna usaha atau HGU. Bahkan pada tahun 2020 yang lalu, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan telah membentuk pansus perkebunan, salah satunya yakni untuk membahas dan mencari data-data dan fakta terkait dengan PT Agro Bengkulu Selatan. Namun berbagai rekomendasi dari pansus DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut seakan diacuhkan begitu saja, baik oleh itu pemerintah daerah maupun PT Agro Bengkulu Selatan. Terbukti hingga saat ini konflik antar warga tersebut tak kunjung selesai. Bahkan beberapa hari yang lalu DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan di periode ini ya sudah kembali memanggil pihak DPMTSP dan Badan Pertanahan, Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan untuk menggali informasi terkait dengan PT Agro Bengkulu Selatan. Bahkan beredar informasi bahwasanya DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Komisi 2 kembali akan membentuk pansus untuk membahas dan mengupas fakta-fakta informasi terkait dengan keberadaan PT Agro Bengkulu Selatan yang dinilai belum memiliki izin HGU. Namun apakah nantinya pansus ini akan bekerja dengan baik dan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat, akan menyelesaikan sengketa antar warga dengan pihak PT Agro Bengkulu Selatan? Ini yang bakal menjadi pertanyaan kita bersama, saudara-saudara. Karena sebelumnya di periode yang lalu pada tahun 2020, bila kita anggap 5 tahun yang lalu, DPRD pernah membentuk pansus. Namun kalaulah boleh kita menyampaikan, memberikan penilaian bahwa hasilnya boleh dibilang tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi yang ada terkait dengan keberadaan PT Agro Bengkulu Selatan ini? Nah,
Kemarin kami sempat melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Musi Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Selatan, Bapak Azman Hadi, bahwasanya beliau mengungkapkan mengakui benar adanya bahwasanya PT Agro Bungkus Selatan ini belum memiliki hak guna usaha atau HGU. Namun pihak manajemen perusahaan PT Agro Bungkus Selatan saat ini sedang melakukan pengajuan, sudah mengajukan izin HGU ke kantor pertanahan, dan saat ini izin HGU-nya tersebut sedang berproses di kantor wilayah pertanahan Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2024 kemarin, tim dari kantor pertanahan, Pemda dan Pemprov juga sudah melakukan turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan survei lahan di milik PT Agro Bungkus Selatan. Dari ribuan hektar yang termasuk dalam izin lokasi ya PT ABS ini, yang diajukan untuk diterbitkan hak guna usaha itu seluas 444 hektar. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan konflik ini. Berdasarkan informasi literatur dan beberapa informasi yang kami dapat, bahwasanya konflik antar warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT ABS ini ditengarai bahwasanya warga minta pemerintah daerah agar PT ABS ini ditutup karena tidak memiliki izin sudah bertahun-tahun ya. Sudah bertahun-tahun tidak ada izinnya, sehingga warga menuntut kepada pemerintah daerah agar perusahaan perkebunan kelapa sawit ini ditutup, dihentikan operasionalnya maksud kami, dan memberikan lahan yang dinilai terbengkalai itu kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat menilai bahwasanya lahan-lahan PT Agro Bungkus Selatan tersebut terbengkalai dan layak dikembalikan kepada masyarakat. Karena ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga masyarakat warga meminta kepada pemerintah daerah melalui berbagai forum ya, agar ini dikembalikan ke masyarakat melalui program-program reforma agraria dan program-program lainnya. Namun hingga saat ini ya, masyarakat ini sudah ke gubernur, sudah ke DPR, sudah ke pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada titik temu dan titik akhir penyelesaian terhadap sengketa lahan atau konflik antar warga dengan perkebunan kelapa sawit PT ABS ini. Nah, berdasarkan informasi kami dapat bahwasanya warga ini, ada beberapa warga yang menggarap lahan yang bersengketa ini. Mereka menggarap dengan alasan bahwasanya PT Agro Bungkus Selatan telah mentelantarkan lahan tersebut. Bahkan dari beberapa informasi kami dapat bahwasanya secara faktual ya, bukan secara de jure, bukan secara legal formal, bahwasanya lahan tersebut pada dasarnya memang sudah terbengkalai. Secara faktual ya, masyarakat menilai lahan tersebut sudah terbengkalai karena lahan yang notabene berada di lokasi sengketa antar warga dengan PT Agro Bungkus Selatan ini, itu kondisinya memang sudah semak belukar, sudah banyak pepohonan yang tumbuh dan tidak terurus lagi oleh PT Agro Bungkus Selatan. Nah, lahan-lahan inilah kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dalam tanda kutip bertahan hidup ya, bukan untuk lebih dari itu, saudara-saudara. Nah, tapi PT Agro Bungkus Selatan tidak tinggal diam. Terbukti ya bahwasanya pada 4 Desember 2024 yang lalu, PT Agro Bungkus Selatan telah bersurat kepada warga yang menurutnya menggarap lahan milik PT Agro Bungkus Selatan. Yang mana surat tersebut surat perihal pemberitahuan dan imbauan pengosongan lahan PT ABS. Yang isinya kira-kira seperti ini ya. Surat yang ditandatangani oleh Eko Marianto, PLT Estate Manager PT Agro Bungkus Selatan. Isinya, bersama dengan surat ini, kami dari PT Agro Bungkus Selatan mengimbau kepada saudara-saudari Bapak Ibu atau pihak manapun yang menempati bidang tanah atau lahan PT ABS untuk segera melakukan pengosongan dan segera meninggalkan tanah atau lahan milik PT ABS selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2024. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengindahkan surat ini,
maka PT Agro Bengkulu Selatan akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, dari surat ini warga pun melakukan perlawanan ya dengan melakukan audiensi ke DPRD dan usaha-usaha lain, sehingga minggu kemarin DPRD Kabupaten Selatan yang saya sampaikan telah memanggil PTSP dan juga telah memanggil kantor pertanahan Bengkulu Selatan. Nah, berdasarkan pertemuan tersebut memang benar adanya terungkap bahwasanya PT Agro Bengkulu Selatan ini belum memiliki izin hak guna usaha. Dan hasil konfirmasi kami langsung kemarin ke kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan bahwa benar adanya bahwasanya PT Agro Bengkulu Selatan belum memiliki HGU, namun HGU tersebut saat ini sedang berproses. Pada Desember kemarin sudah berproses, bahwa Agustus kalau tidak salah sudah lakukan pengukuran dan survei lahan ke milik PT Agro Bengkulu Selatan. Nah, lantas ya kalau kita lihat dari berbagai literatur, berita, informasi yang didapatkan bahwasanya se-Indonesia ini bukan hanya PT Agro Bengkulu Selatan yang belum memiliki HGU. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat dari kanal-kanal berita online, bahwasanya ada 537 badan hukum atau perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit yang saat ini tidak ada HGU. Ini terungkap pada saat rapat perdana, dengan pendapat perdana antara Menteri ATR dan BPN Nusron Wahid dengan Komisi 2 DPR RI pada 31 Oktober 2024 yang lalu. Artinya kejadian perusahaan atau badan hukum yang tidak memiliki HGU ini bukan hanya terjadi di Bengkulu Selatan saja. Ada 537 badan hukum yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit namun belum memiliki HGU. Dia sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU. Luas lahannya tidak main-main. Luas lahan dari 537 badan hukum tersebut perusahaan itu 2,5 juta hektar. Nah, ini se-Indonesia ya. Namun pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu menyebutkan Kementerian ATR BPN akan memberikan sanksi administratif. Apa sanksi administratifnya? Ya, pemberian denda pajak atau pemberian denda kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tersebut dan akan diproses sampai HGU-nya terbit. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sementara kalau di Bengkulu Selatan, kembali lagi ke PT ABS ini, saat ini lagi proses HGU dan juga untuk izin atau PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PT ABS itu masih berlaku hingga tahun 2026 sebagaimana informasi kita dapat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi kalaulah kita melihat dari kondisi yang ada, bahwasanya secara nasional itu ada 537 badan hukum yang tidak memiliki HGU dengan luas lahan 2,5 juta hektar ya. Artinya ini ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan bahwasanya pemerintah ini sudah mulai ngeper ya, sudah mulai angkat tangan lah kepada perusahaan. Artinya perusahaan ini memang dalam tanda kutip dilindungi oleh pemerintah dengan dalih-dalih investasi dan lain-lain sebagainya. Bahkan dari berbagai literatur yang kami baca ya, terhadap perusahaan yang tidak memiliki HGU, entah salah atau benar saya tidak tahu, nanti saya tampilkan beritanya ya, artikelnya di kanal online, bahwasanya perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi dia memiliki IUP itu tidak bisa dipidana, hanya bisa disanksi administratif. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga kalau kita lihat sekarang ini PT Agro Bengkulu Selatan ini aman-aman saja. Aman-aman saja, baik-baik saja meskipun banyak reaksi penolakan-penolakan dari masyarakat. Walaupun benar adanya pasal 33 Undang-Undang Tanah Air ini untuk kesejahteraan masyarakat, namun faktanya seperti itu.
Bahwasanya negara dalam tanda kutip melindungi perusahaan-perusahaan ini. Bahkan yang belum ber-HGU ini akan diberikan sanksinya hanya sanksi denda. Dendanya pun saya pikir kalau dari denda pajak nggak seberapa lah ya, nggak sampai 1 M kira-kira kalau sekelas ABS ini ya, nggak sampai 1 M mungkin dendanya itu ya. Bahkan untuk pendapatan asli daerahnya pun nggak terlalu banyak, pemasukannya ya. Nah, jadi di sini memang perlu ketegasan dari pemerintah daerah. Bagaimana terhadap lahan-lahan yang belum ber-HGU ini. Nah, kalau informasi yang kami dapat dari kantor pertanahan, untuk dinyatakan bahwasanya lahan PT Agro Bungu Selatan ini dinyatakan terlantar itu belum bisa. Karena kantor pertanahan bisa mengkategorikan lahan tersebut terlantar atau tidak itu kalau sudah memiliki HGU. Kalau misalnya sebuah perusahaan, sebuah badan hukum telah memiliki HGU namun diterlantarkan, itu ada peluang baru bisa dari kantor pertanahan itu menyatakan terlantar, dan melalui program reforma agraria, itu dikembalikan lagi lahannya ke masyarakat, itu baru bisa. Nah, namun terhadap lahan-lahan yang belum memiliki HGU itu bukan wewenang dari kantor pertanahan untuk menyatakan itu terlantar atau tidak. Walaupun ya dalam kondisi faktualnya, nyatanya lahan tersebut menurut masyarakat itu sudah terlantar karena sudah tidak diolah, tidak dimanfaatkan, tidak dibersihkan, lahan-lahan itu udah menyemak, udah tumbuh pohon-pohon yang tinggi. Namun secara de jure legalitas formal dari kantor pertanahan, kalaulah badan hukum atau perusahaan tersebut belum memiliki HGU, maka tidak bisa dikategorikan lahan terlantar dan dikembalikan lagi melalui program reforma agraria. Namun ada peluang-peluang yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah daerah, butuh ketegasan dari pemerintah daerah terhadap lahan-lahan yang nantinya belum masuk HGU. Karena seperti ini ya, HGU yang diusulkan oleh PT Agro Bungu Selatan itu hanya 444 hektar. Sementara izin lokasi, izin prinsipnya itu 1000 hektar lebih ya, bahkan 2000-an hektar. Artinya lahan-lahan tersebut itu mungkin ya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang mungkin bisa diambil untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Namun sepertinya ya kalau untuk pencabutan izin, saya berkeyakinan PT Agro Bungu Selatan ini akan tetap melenggang aman seiring dengan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya saja ya, ada 537 badan hukum dengan 2,5 juta hektar lahan yang itu hanya akan disanksi administratif saja, sanksi denda, dan akan didorong supaya HGU-nya terbit. Nah, begitu juga kalau kita baca tadi ya, kalau saya baca di berbagai artikel media online di kanal website, bahwasanya pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, bahwasanya terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi tidak mengantongi HGU itu tidak ada sanksi pidananya, hanya ada sanksi administratif saja. Nah, begitu juga dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD nanti melalui pansus, karena ada informasi yang kami dapat bahwasanya DPRD Kabupaten Bungu Selatan kembali akan membentuk pansus untuk membahas terkait dengan permasalahan PT Agro Bungu Selatan ini. Kita berharap meskipun nanti pansus ini terbentuk akan memberikan hasil yang maksimal. Namun kalau saya secara pribadi ya pesimis bahwasanya pansus yang akan dibentuk DPRD Kabupaten Bungu Selatan akan berhasil, akan menelurkan kebijakan-kebijakan, akan dirasakan kemanfaatnya secara signifikan oleh masyarakat. Karena kita sudah belajar ya, 5 tahun yang lalu DPRD pernah membentuk pansus di tahun 2020. Ya kala itu membahas salah satunya adalah terkait dengan perkebunan PT Agro Bungu Selatan. Namun hingga saat ini PT Agro Bungu Selatan tetap beroperasi meskipun tanpa izin, dan masyarakat yang berkonflik belum menemukan jalan keluarnya. Kita berharap nanti ada jalan-jalan dan solusi-solusi terbaik kepada konflik lahan masyarakat ini. Begitu juga dengan perizinan-perizinan ada
juga akan menemukan titik terang terhadap permasalahan-permasalahan yang ada ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Hanya satu yang kami inginkan, semoga permasalahan ini cepat selesai. Kita doakan bersama. Kami akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah fatahun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.